Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Wajah Mu Yao berubah menjadi hijau saat dia melihat Chen Ping begitu sombong, tapi meski dia marah, dia tidak bodoh. Chen Ping sangat tidak bermoral, pasti ada konspirasi. Melihat keraguan-raguan Mu Yao, Chen Ping semakin mengejeknya, "Kenapa kamu takut? Bukankah keluargamu kamu sangat hebat? Menurutku mereka semua hanya pengecut. Biar ku beritahu, akulah yang membunuh Mu Kui, putra tertua keluargamu." Saat itu, dia berlutut dan memanggilku kakek. "Tolong ampuni dia." Chen Ping merangsang seluruh keluargamu. Binglu dan yang lainnya memandang Chen Ping dan mendengarkan Chen Ping mengejek keluargamu, mereka semua menjadi lebih santai dari suasana tegang tadi. Batu. Melihat bahwa Mu Yao tidak akan tertipu, Chen Ping mengabaikannya dan mengarahkan Binglu dan yang lainnya untuk segera mengumpulkan batu itu. Mu Yao mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak terburu-buru. Namun, dua anggota keluarga Mu tidak tahan lagi. "Kamu anak pemberani, kamu berani mempermalukan keluarga Muku seperti ini, kamu mencari kematian." Dua tuan keluarga Mu bergegas menuju Chen Ping. Tapi saat tubuh mereka melompati celah itu, nafas tajam tiba-tiba keluar dari celah itu. Kedua tuan keluarga Mu langsung dipotong-potong, dan pecahan tubuh mereka jatuh ke dalam celah satu demi satu. Tapi kali ini, ada semburan suara yang datang dari celah tersebut. Chen Ping tercengang, dia tidak menyangka masih ada makhluk yang bertahan di celah itu. Mendengarkan raungan ini, terdengar seperti monster, tapi juga seperti jeritan yang datang dari jurang neraka. Mu Yao juga tercengang melihat dua anggota keluarga Mu yang meninggal secara tragis dalam sekejap, matanya dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa mereka masih dibodohi oleh orang ini, Chen Ping. Dia pasti tahu kalau celah ini tidak bisa ditembus dengan mudah, jadi dia sengaja membuat marah dirinya sendiri. Jangan tertipu. Tidak ada yang diizinkan melewati celah ini. Ada yang aneh di celah ini. Mu Yao memperingatkan semua orang di keluarga Mu. "Senior, menurutmu mengapa ada makhluk hidup yang hidup di celah yang kamu buat dengan pedangmu?" Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Cion. "Bagaimana aku tahu kalau tempat ini sudah ada di sini selama ribuan tahun? Tidak mengherankan kalau ada makhluk lain yang hidup di dalamnya," kata Raja Iblis Cion. Chen Ping berpikir itu benar, jadi dia berhenti bertanya, tapi makhluk yang bisa bertahan di celah ini pasti sangat kuat. Pergi. Setelah mengumpulkan ribuan batu tiang, Chen Ping membawa Binglu dan yang lainnya dan terus bergerak maju sepanjang celah. Mu Yao hanya bisa menonton tanpa daya, mengertakkan gigi karena marah. "Pamanmu, bagaimana mereka bisa melewati celah ini? Mereka tidak bisa melewatinya, kan?" Seorang anggota keluarga Mu bertanya. "Ya, mereka mungkin sudah menghindarinya. Mari kita cari jalan keluarnya." Mu Yao pergi bersama keluarga Mu. Dan sekarang, di wilayah kutub, tim yang terdiri dari 100 orang masuk. Ini adalah tim terbesar di wilayah kutub. Tapi tim yang terdiri dari 100 orang ini mengenakan 5 warna pakaian berbeda. Dari 5 orang yang berjalan di depan, 4 semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, sementara yang lainnya jelas memiliki aura yang lebih kuat dan baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Miliknya sendiri. Bagaimanapun, dia sekarang berada pada level yang lebih tinggi dari yang lain. Selama Haidafu dan yang lainnya tidak bodoh, mereka tidak akan memberontak melawannya. Orang-orang ini berasal dari 5 sekte besar. "Master Sekte Hai, kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar," kata pemimpin Sekte Luo dari Sekte Tian Luo. Pemimpin Sekte Luo baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9 saat ini, dan statusnya sebagai kepala dari 5 sekte besar telah semakin dikonsolidasikan. Setelah mengalami insiden Chen Ping, 5 sekte besar menjadi terasing. Master Sekte Luo juga tahu bahwa Haidafu dan yang lainnya memiliki niat memberontak. Oleh karena itu,
Saya telah berlatih keras selama periode ini dan tidak pernah meninggalkan 5 sekte utama. Belum lama ini, Master Sekte Luo menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 9. Saya sangat senang di dalam hati, jadi saya melonggarkan kewaspadaan saya terhadap Haidafu dan yang lainnya. Saya tidak tahu dari mana orang kaya dari laut ini mendengar bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, dan ada banyak harta karun, jadi dia memikat 5 sekte besar untuk datang. Master Sekte Luo tergoda oleh harta karun itu, dan dengan kekuatannya yang meningkat, dia tidak perlu takut, jadi dia ikut dengannya. Master Sekte Luo, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? 5 sekte besar kami mengirim begitu banyak orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Jika saya berbohong, bagaimana saya bisa tetap berada di 5 sekte besar di masa depan? Saya sudah lama mendengar bahwa pasukan sekte di daerah terdekat telah tiba di kutub. Kita harus menjadi orang terakhir yang masuk sekarang. Tetapi wilayah kutub ini menempati wilayah yang sangat luas. Mungkin tidak mudah untuk menemukan lokasi spesifik di mana makhluk abadi itu jatuh. Haidafu berkata cepat, kalau begitu, mari kita mempercepat dan mencoba untuk tidak berkonflik dengan orang-orang dari keluarga sekte lain. Juga, jika Anda bertemu dengan para penggarap setan, cobalah bersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah tepi wilayah selatan dan ada banyak penggarap setan. Pemimpin Sekte Luo memperingatkan semua orang. Semua orang mengangguk, mereka di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk membunuh orang. Selama tidak ada konflik kepentingan, tidak perlu mengambil tindakan. Master Sekte Luo memimpin, menjelajahi jalan di depan, sementara Haidafu berada di belakang, diikuti oleh Master Sekte Yue dari Sekte Tianyu dan Master Sekte Yang dari Sekte Tianyang, saling bertukar pandang. Setelah melihat ini, Master Sekte Chen dari Sekte Tianchen menundukkan kepalanya perlahan, seolah-olah dia tidak melihatnya, sepertinya Master Sekte Chen juga telah diancam oleh beberapa orang. Haidafu menipu Luo Zong, bukan karena harta karunnya, tetapi karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membunuh Luo Zong. Kemajuan pemimpin Sekte Luo di dunia nyata memberi mereka perasaan krisis yang lebih besar. Awalnya, mereka berselisih paham dengan Master Sekte Luo tentang Chen Ping. Sekarang Master Sekte Luo telah menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 9. Jika Master Sekte Luo mengalahkan mereka satu persatu dan mengusir mereka dari 5 sekte besar, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Jadi Haidafu ingin melakukan serangan pendahuluan, jadi dia menipu Master Sekte Luo agar datang ke wilayah kutub, tempat ini jauh dari 5 sekte besar dan sangat terpencil. Itu tempat yang bagus untuk menyerang Master Sekte Luo. Pemimpin Sekte Chen dari Sekte Tianchen, yang awalnya berdiri bersama pemimpin Sekte Luo, kini memilih untuk tetap diam. Alasan mengapa Haidafu dan yang lainnya memasuki wilayah kutub ini dan tidak mengambil tindakan terhadap Luo Zong adalah karena mereka juga ingin mendapatkan harta karun abadi yang jatuh. Selama harta karun itu ditemukan dan berada di tangan, inilah waktunya untuk mengambil tindakan terhadap Luo Zong. Ini disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu. Master Sekte Luo tidak tahu bahwa dia sudah dalam bahaya, tapi dia masih mencari jalan ke depan. Adapun Chen Ping dan orang suci, mereka mengikuti celah itu dengan cermat dan membunuh beberapa monster dalam prosesnya, mendapatkan banyak keuntungan. Sangat sedikit batu. Namun, batu-batu ekstrim ini hanyalah setetes air dalam ember untuk pengembangan istana Guanghan. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya harus menemukan batu tiang milikku. Kali ini, Chen Ping dan yang lainnya berjalan hampir sehari sebelum mencapai ujung celah. Ketika mereka melihat akhirnya, semua orang menghela nafas lega. Anda tahu, terjebak di antara celah dan ruang yang kacau, Anda selalu gelisah. Jatuh ke dalam celah adalah jalan buntu. Tersedot ke dalam ruang yang kacau juga merupakan jalan buntu. Di bawah selubung kematian kapan saja, setiap orang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Chen Ping memimpin semua orang menjauh dari ruang dan retakan yang kacau, dan menemukan sebuah gua untuk beristirahat, di mana mereka bisa merasa lebih nyaman.
Tuan Chen, Anda telah menjelajahi jalan di depan. Ini terlalu sulit. Anda bisa istirahat. Saya akan memimpin orang untuk menjaga daerah sekitarnya. Binglu berkata pada Chen Ping. Dalam 2 hari terakhir, Chen Ping memimpin dan itu memang sangat sulit. Kalian sebaiknya istirahat. Aku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kalian tidak akan mampu mengatasinya. Chen Ping berkata dengan lugas. Ketika Binglu mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa. Memang dengan kekuatan dan pengalaman mereka tidak akan mampu menghadapi keadaan darurat. Selusin orang suci sedang beristirahat di dalam gua. Chen Ping duduk di pintu masuk gua, membiarkan angin dan salju menerpa dirinya. Malam kutub saat ini seperti siang hari, cahaya bulan dipantulkan oleh salju putih, dan cahaya yang dipancarkannya sangat kuat. Chen Ping membubarkan kesadarannya, lalu diam-diam menutup matanya sedikit. Chen Ping tidak berlatih, tetapi terus memikirkan apa yang ada di ruang kacau itu. Serigala salju itu bisa melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, tapi manusia tidak bisa. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir keras, dia tiba-tiba sedikit mengernyit, dan dia menyadari aura familiar yang menjulang. Jika hal ini terjadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu jaraknya terlalu jauh, dan kesadaran spiritual Chen Ping tidak begitu jelas. Anak, menyentuh. Chen Ping perlahan berdiri dan berjalan menuju arah datangnya nafas. Dan puluhan mil jauhnya dari gua tempat Chen Ping dan yang lainnya beristirahat, Qi Pei Jia sedang menekan seorang wanita. Wanita ini adalah Lan Yingying yang meninggalkan Chen Ping dan yang lainnya. Qi Pei Jia awalnya ingin mencari sumber harta karun di daerah kutub, tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Selain itu, semua orang di sini berasal dari semua sekte dan keluarga besar, dan mereka semua berada dalam satu tim, dan dia adalah satu-satunya kultivator biasa. Oleh karena itu, Qi Pei Jia sangat berhati-hati. Setelah memasuki wilayah kutub, dia tidak melakukan kontak apapun dengan biksu lain. Dalam 2 hari terakhir, Qi Pei Jia tidak mendapatkan apa-apa dan sangat tertekan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Lan Yingying. Lan Yingying ternyata adalah seorang manusia, dan dia sangat cantik, yang langsung membuat Qi Pei Jia memiliki niat jahat. Kekuatan Lan Yingying bukanlah tandingan Qi Pei Jia. Dia langsung ditembaki oleh Qi Pei Jia. Kamu binatang buas, lepaskan aku. Saya dari istana Guanghan. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan istana kami tidak bisa mengampuni kamu, dasar kultivator iblis. Setengah. Lan Yingying berteriak pada Qi Pei Jia. Qi Pei Jia tidak peduli saat ini, jadi dia melangkah maju dan merobek pakaian Lan Yingying. Lan Yingying sangat ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia bisa mati, tapi menderita penghinaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Hanya saja sekarang Lan Yingying bahkan tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Qi Pei Jia merobek pakaian Lan Yingying, matanya penuh nafsu. Tidak peduli bagaimana Lan Yingying berteriak, siapa yang bisa menyelamatkannya di daerah kutub yang kosong ini. Lan Yingying akhirnya menyerah, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia menyesalinya. Mengapa pergi? Jika dia tidak pergi sekarang dan masih bersama Chen Ping dan yang lainnya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tepat ketika Lan Yingying hendak ditelanjangi dan Qi Pei Jia Overlord memaksa membungkuk, sebuah suara bercanda tiba-tiba keluar. Tidak peduli citra apa yang dia miliki, dia tidak ingin mengatakan bahwa Chen Ping memanfaatkannya. Kamu sudah dewasa, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu ketika kamu menindas wanita seperti ini? Mendengar suara ini, Qi Pei Jia gemetar dan segera bangkit. Saat dia melihat Chen Ping, wajah Qi Pei Jia menjadi sangat jelek. Dan Lan Yingying mengambil kesempatan itu untuk bangkit dan berlari ke belakang Chen Ping. Saat ini, Lan Yingying kusut, tapi tetap saja. Qi Pei Jia memandang Chen Ping, merasakan aura di tubuh Chen Ping, dan seluruh wajahnya pucat. Ketika Chen Ping berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bertarung dengannya dan bahkan melukainya. Sekarang Chen Ping telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga,
dan auranya jelas sangat kuat. Qi Peijia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Chen Ping, mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Jika kamu menyukai wanita ini, aku akan memberikannya kepadamu. Biar ku beritahu, aku belum menyentuh wanita ini, dan dia masih gadis besar. Qi Peijia berkata pada Chen Ping. Wajah Lan Yingying memerah saat dia mendengarkan kata-kata Qi Peijia. Jika dia bisa mengalahkan Qi Peijia, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Jika aku menginginkan seorang wanita, aku tidak akan malu sepertimu. Karena kita sudah bertemu satu sama lain hari ini, mari kita akhiri. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Chen Ping, dan cahaya dingin membuat seluruh tubuh Qi Peijia gemetar.